dari Bandung yang merupakan pondok pesantren Al-Quran. Kiainya Kiai Ahmad Syahid, dulu Qori internasional. Kemudian soal juga Al-Mukarram Ustaz Agun ya, alhamdulillah, karena beliau gurunya juga Qori internasional, Kiai Haji Ajengan Mukmin ya, Ajengan Mukmin Mubarak ya, nyambung ya sama beliau. Kemudian ketika ngobrol-ngobrol lama subhanallah dalam keadaan santai, setiap guru itu pasti merasa alhamdulillah tersirat gitu ya dari wajahnya, terasa ada kebanggaan, ada kebahagiaan manakala santrinya punya santri lagi gitu. Maksudnya saya teringat Kiai Yusuf dia dari Arkom, sampai cina bangun 2 kobong lah, kayak bakalan nyeiran gitu. Bangun saja 2 kamar nanti untuk tidur atau belajarnya santri, nanti juga bahkan bertambah itu pesantren gitu ya. Alhamdulillah sekarang saya terbukti gitu ya, dengan 1 ruang, 2 ruang, 3 ruang, sekarang alhamdulillah udah 3 tingkat beserta masjid. Alhamdulillah berkah dari doa-doa para kiai juga uluran tangan kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah bisa berdiri apa yang dicita-citakan oleh hampir semua kiai, bahwa kiai itu merasa senang kalau santrinya punya santri lagi gitu ya. Walaupun belum mukim, tapi insya Allah sekolah rasa pesantren menuju pesantren gitu ya, mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah, Bapak hadirin jamaah sekalian, ini adalah hadis tentang doa dari Rasulullah SAW untuk menjadikan seluruh kehidupannya diterangi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu subhanallah satu-satunya bacaan yang setiap hurufnya berfaedah, mendapat pahala gitu ya. Tapi ini dilihat bukan dari sisi taklimnya. Kalau taklimnya, seluruh keilmuan kita baca itu mendapatkan pahala yang dahsyat luar biasa. Bahkan kalau melihat dari beberapa hadis bahwa tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sittina sanatan. Berfikirnya kita, tafakurnya kita tentang ilmu pengetahuan, walaupun sa'atan sesaat, khairum min ibadati sittina sanatan, lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Subhanallah, 60 tahun mana ada zaman sekarang gitu ya. 60 tahun diisi dengan ibadah, diisi siangnya siang, malamnya qiyam, pokoknya 24 jam beribadah selama 40 tahun. Kalaupun itu ada, tapi kalau dibandingkan dengan taklim sesaat, walaupun sebentar, walaupun katakanlah tidak paham apa yang diajikan, itu duduk dan hadir di situ, maka subhanallah khairu min ibadati sittina sanatan. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud, "Ya ibnu Mas'udin, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah." Hai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW, bahwa dudukmu di majlis taklim, walaupun engkau tidak membawa pena, walaupun engkau tidak mencatat satu huruf pun, khairul laka min itqi alfi raqabah, lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. Jangankan 1000 orang budak, Sayyidina Abu Bakar memerdekakan seorang budak, yaitu sahabat Bilal bin Rabah, dahsyat luar biasa. Salah satu barokahnya adalah bahwa Sayyidina Abu Bakar itu termasuk dalam al-ashirah mubasyaratun bil jannah, 10 orang sahabat yang dikabarkan insya Allah mendapatkan surga. Subhanallah, itu baru satu
budak ya, apalagi 1000 budak. Bagaimana tuh sekarang tidak ada budak? Ya tinggal kalkulasikan saja ya. Di zaman Rasul itu siapa? Bariroh karena saking mahalnya seorang budak sampai di apa itu? Dikredit selama 9 tahun. Dikredit selama 9 tahun ya. Mobil aja paling lama 5 tahun, tapi memang ada di Malaysia 9 tahun itu mobilnya. Berarti menyiratkan betapa sangat mahalnya seorang budak untuk ukuran zaman dulu. Kalau dikonversikan zaman sekarang mungkin gitu ya. Mungkin seharga mobil atau di bawahnya, atau katakanlah dengan nominal kalau apa unta 50 juta, kalau bisa lah budak mungkin 100 juta karena apa namanya mahalnya sampai 9 tahun. Bahkan itu jadi komoditas untuk menandai kekayaan seseorang. Jadi kekayaan zaman dulu itu bukan diukur dengan aset berupa lahan, berupa ATM dan lain sebagainya, surat berharga dan lain sebagainya, itu dilihat dari budaknya. Kalau budaknya sekian, oh berarti itu kayanya luar biasa gitu ya. Nah, itu ada 1000 budak. Kalau sekarang, subhanallah, berapa ratus juta, berapa miliar itu dimiliki seseorang. Tapi dibandingkan dengan ngaji sesaat, walaupun ngobrol, walaupun berbicara, walaupun ngantuk, walaupun tidak paham sama sekali, itu khairul laka min itski alfi raqabah. Betapa Rasulullah SAW sayang kepada umatnya yang rajin taklim, tapi ada sesuatu yang kurang difahami dalam etika mempelajari ilmu, gitu ya. Apalagi kalau di Malaysia itu ada seorang guru, tuan guru ya, ada tuan guru yang berasal dari Kalimantan. Beliau punya pesantren di Indonesia dan juga punya pesantren di Malaysia. Namanya Syekh Nuruddin Almarbu. Syekh Nuruddin Almarbu, subhanallah, santri-santrinya itu tidak berani untuk menggeletakkan buku sembarangan, meletakkan pulpen sembarangan, bahkan bersuara itu merasa tabu untuk santri-santrinya, karena di situ paham bahwa Syekh Nuruddin Almarbu itu orang yang sangat disiplin. Ketika hadir di majelis ilmu, Syekh Almarbu itu pakai igal, pakai jubah, kemudian pakai sorban, dan di kitabnya itu apa namanya khusus kalau seandainya tafsir, seandainya hadis, dan santrinya tahu bahwa kalau hadir tuan guru Syekh Marbu tidak berani untuk bersuara sedikit pun, karena itu adalah etika dalam suatu keilmuan. Tapi kalau untuk melihat di Indonesia mah, kata tuan guru was, katanya di Indonesia mah biasa-biasa aja katanya. Mengingatkan kulturnya lain, dan kita serius tapi santai aja kita mah katanya. Serius, santai, tapi sukses dalam memahami keilmuan. Nah itu salah satu etika dan rumusan di dalam mencari ilmu. Yang penting mah sukses dalam memahami keilmuan. Baik, rawahu Bukhari al-Bukhari wa Muslim. Tadi belum disampaikan bahwa Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang lainnya tidak mendapatkan fahala dari membacanya. Itu dari sisi huruf ya. Kalau dari sisi taklimnya, semua keilmuan sama. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa la taqtubu syai'an ghairil Quran. Jangan engkau menuliskan menuliskan sesuatu selain Al-Quran, karena betapa Rasulullah SAW sangat khawatir, bahkan merasa takut kalau seandainya hadis yang ditulis itu bercampur dengan Al-Quran.
karena Al-Quran itu benar-benar ditulis, sedangkan